menang kami semua, terutama mengupas Tuhan yang telah Engkau tambahkan setahun Tuhan. Berikanlah hikmat manfaat pada beliau Tuhan, terutama di dalam Tuhan untuk sebagai beliau pendeta Tuhan. Engkau telah memberikan Tuhan karunia-Mu, berkat-Mu, rahmat-Mu Tuhan, sehingga setiap kata-kata yang disampaikan Tuhan benar-benar daripada Engkau Tuhan. Amin. Dan biarlah Tuhan, di mana dia kuliah lagi Tuhan, untuk nanti sebentar lagi Tuhan akan tesisnya Tuhan, biarlah Tuhan keluar dengan keadaan ajaib, keadaan mujizat-Mu terjadi, sehingga apa yang disampaikannya Tuhan benar-benar membuat orang terheran-heran. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan Tuhan pada malam hari ini ke dalam tangan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Dan sebelum saya lilin kue yang dikirim dari teman SD, ini teman-teman 31 tahun yang lalu, ini dari bangsawannya Tuhan, berkat-berkat dari anak-anak Tuhan. Saya mau berdoa memberkati semua yang telah memberkati hari ini. Dengan seizin RT RW juga, kita juga mengundang orang-orang yang terbatas yang digerakkan Tuhan, yang sudah di screening, yang sudah tes antigen, semua kita yang sehat walafiat ini berkumpul, bersyukur, tidak ada acara, cuma hanya mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ya Tuhan melepaskan berkat bagi semua orang yang telah memberkati, kesehatan, kekuatan, kasih karunia, keluarga yang berbahagia, berkat-berkat berlimpah, hidup takut akan Tuhan, semua berkat anak cucu turun bagi semua orang yang telah memberkati hamba-Mu. Hamba lepaskan berkat-berkat ini dengan limpahnya Tuhan. Anugerahkan kasih-Mu, dengan hamba meniup lilin maka terang-Mu memancar lewat kami semua yang hadir, bahkan semua orang yang telah melepaskan berkat ini. Siapa yang menabur dia pasti menuai. Apa yang ditaburkannya pasti Tuhan perhitungkan jadi tuaian yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama Tuhan kami tiup lilin ini. Haleluya. Amin.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Semua umat-umat Tuhan yang selalu setia akan firman. Biar dalam hadirat kekudusan Tuhan, setiap kata-kata firman yang kami butuhkan Tuhan, memulihkan setiap hati kami, menyembuhkan kami yang sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah mujizat-Mu boleh terjadi dalam setiap hidup kami anak-anak. Kau besar dan ajaib Yesus, hidupku diselamatkan, jiwaku dipulihkan-Mu. Kau besar dan ajaib Yesus, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Kau besar dan ajaib Yesus, hidupku diselamatkan, jiwaku dipulihkan-Mu. Kau besar dan ajaib Dan Engkau memberkati kami Tuhan, memenuhi kami dengan Roh-Mu, sebab kami hidup untuk memuliakan Engkau. Dan selama kami hidup, kami mencari akan kebenaran firman-Mu, hidup berpadanan dalam kebenaran firman-Mu, dan melakukan perintah-perintah-Mu. Urapi dan berkati kami semua Tuhan, dalam pelajaran-pelajaran roh yang Kau nyatakan bagi setiap kami. Firman-Mu itu luar biasa, firman-Mu itu terang, firman-Mu itu pelita, firman-Mu itu yang menguduskan akan hidup kami. Beri kami roh hikmat, pengertian dan pengalaman benar akan Engkau, dan anugerahkan solusi kehidupan bagi setiap kami melalui rema, jawaban lewat mukjizat dalam firman-Mu. Anugerahkan kasih-Mu dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terkadang di dalam hidup, sudut pandang orang lain, sudut pandang penonton, sudut pandang para pendengar, sudut pandang orang-orang yang di luar objek, yaitu orang-orang yang mengalami, itu berbeda satu dengan yang lain. Karena itu saudara, oleh karena banyaknya sudut pandang di dalam kekristenan ini, ada baiknya setiap orang lambat berkata-kata, lebih banyak mendengar, merenungkan, meresapi, menguji, bahkan menyelidiki hal-hal rohani di dalamnya. Kalau kita perhatikan bagaimana seekor induk Raja Wali mendidik anaknya saudara, itu ketika bulu-bulu sayap anaknya sudah siap untuk belajar terbang, maka induk Raja Wali membawa anaknya terbang ke angkasa. Dan saat di atas, tidak pernah dikatakan sekolah dulu ya,
belajar teorinya dulu ya nggak ada, langsung dilepas saudara. Dan anak burung yang baru pertama kali melihat tingginya awan-awan permai, tingginya angkasa, tingginya kehidupan itu mesti belajar melepak-lepakkan sayapnya. Dan dalam bahasa binatang atau bahasa kita manusia, entah teriakan apa yang keluar saudara, tetapi naluri saudara, sesuatu yang di dalam anak burung Raja Wali ini pasti langsung bermanifestasi, mengepakkan sayapnya saudara. Dan tentu oleh karena gravitasi, oleh karena alam, anak burungnya akan jatuh dengan cepat. Dan sebelum menyentuh bumi, induknya menyambarnya lagi, membawanya terbang lebih tinggi lagi, melepasnya lagi. Dan ini berkali-kali saudaraku. Oleh karena itu di dalam kekristenan ini, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Jangan merasa putus asa ketika diperingatkan Tuhan. Jangan merasa letih untuk belajar di dalam iman. Jangan merasa jeri. Jangan merasa tersakiti ketika mengalami peringatan, teguran keras dari Tuhan. Karena kita ini ada suatu benih ilahi yang Tuhan Yesus telah berikan melalui Roh-Nya. Seekor anak Raja Wali akan bertumbuh menjadi Raja Wali yang perkasa. Tidak mungkin anak Raja Wali yang belajar begitu kerasnya setelah selesai jadi bebek. Itu salah tempat, itu salah pemikiran. Itu udah pasti Raja Wali yang mungkin tersesat di dalam kehidupan saudara. Jadi kalau kekristenan ini menggambarkan kita lebih dari pemenang, bukan hanya sebatas menang, tapi lebih dari pemenang. Berarti best of the best ada di dalam kekristenan ini. Nah, hari ini kita masuk di serial baru saudara, Manusia Kristus. Seri yang pertama ini saya beri tema anak-anak rohani. Kita akan belajar dimensi manusia Kristus pada dimensi anak-anak rohani. Kita melihat kedalaman-kedalaman lewat kehidupan Tuhan Yesus, dan ini akan menjadi cermin refleksi kehidupan kita. Bahkan saat saya dipelengkapi dengan pelajaran ini, Roh mengajak saya melihat kehidupan yang luar biasa saudaraku. Kenapa saya berkata luar biasa? Karena ini pelajaran-pelajaran Roh yang saya sampaikan, saya bagikan, saya sharingkan, saya ajarkan menurut pimpinan Roh Kudus ini adalah sesuatu yang saya sendiri mengalaminya. Saya ada di jalan-jalannya, dan ketika saya bagikan buat saudara, ini bukan sesuatu yang asing atau teori, tapi ini sesuatu yang sudah bermanifestasi, sudah teruji, sudah berbuah dalam kehidupan. Mari kita lihat bagian firman Tuhan, bagian pertama yang mendasari daripada serial ini. Kita lihat sama-sama Lukas 2 ayat 41 sampai yang ke-52. Lukas 2 ayat 41 sampai yang ke-52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret,
dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus kemudian bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Saudara terkasih, kitab suci menggambarkan kehidupan Yesus. Umur 8 hari disunat. Sesudah itu ada masa di mana Tuhan Yesus dibawa kembali untuk penebusan anak sulung, ditahirkan. Dikatakan Tuhan Yesus bertemu dengan Simeon, orang yang menantikan penghiburan Roh Kudus, orang yang benar, yang saleh, yang juga menyampaikan nubuatan, bahkan juga bertemu dengan seorang nabiya yang bernama Hana, saudara. Bagaimana sejak masa kecilnya ada sesuatu yang menyertainya lewat pemberitaan malaikat, nama yang diberi langsung dari pencipta semesta alam. Dan kemudian kita bisa tahu kehadiran orang-orang Majus dari timur, dan bencana yang mengerikan. Anak-anak di bawah usia 2 tahun dibantai oleh Herodes pada masa itu. Dikatakan lewat mimpi Yusuf, Papa Tuhan Yesus sendiri membawa keluarganya mengungsi ke Mesir. Nah, saudara terkasih, kalau kita melihat apa yang disampaikan kitab suci, satu dengan yang lain saling melengkapi. Tetapi untuk melihat kelengkapan di balik semua pernyataan kitab suci, kita mesti belajar melihat catatan sejarah bangsa Yahudi, saudara. Saya mempelajarinya, terus menyelidikinya sampai hari ini. Mungkin ini uban tak tumbuh-tumbuh karena dikasih waktu yang panjang, saudara ya. Umur saya mendekati setengah abad, tapi ini uban kok belum mau muncul ya. Mungkin karena firman Tuhan berkata, sukacita itu obat ya. Hati yang senang itu Tuhan suka. Dan kalau suka dikasihi Tuhan, sampai umur tua panca indera ini masih sempurna, maka semuanya kayak awet muda. Kenapa? Senangnya sama firman Tuhan. Saya menyelidiki, diperkirakan bahwa Herodes Agung itu meninggal dunia 4 bulan sesudah masa Yesus mengungsi ke Mesir. Jadi ternyata Herodes Agung ketika memerintahkan pembunuhan di Yerusalem anak-anak usia 2 tahun itu umurnya nggak panjang. Jadi orang jahat tuh kalau sudah keterlaluan waktunya sudah tiba, saudara. Ternyata juga penghakiman Tuhan nggak tanggung-tanggung ya, usianya nggak panjang. Nah, berarti kita bisa menangkap bahwa Tuhan Yesus pada masa-masa ketika orang tuanya hendak bawa pulang lagi ke Bethlehem, ternyata ada satu ketakutan yang kemudian menyingkir, mengungsi di Nazaret. Nah, dalam apa yang kita baca dalam kitab suci tadi, saudara, Lukas 2, 41-52 ini ada hal-hal yang menarik. Karena ketika keluarganya, orang tuanya membawa Tuhan Yesus ke Yerusalem, saudara, ternyata Tuhan Yesus itu hilang 3 hari, saudara. Cari, ketemunya adanya di dalam bait Allah. Dan ketika ketemu di dalam bait Allah, dia duduknya di tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Nah, ini kalau kita baca sekilas, kita tidak akan menemukan apa-apa, karena ini termasuk usia anak-anak bagi bangsa Yahudi. Usia anak-anak pada masa itu 12 tahun. Ini mungkin sedang bercakap-cakap dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, alim ulama, orang-orang yang mungkin kelasnya rabi masa itu, saudara. Kita nggak akan tahu kalau kita nggak menyelidiki kitab suci, tidak minta tuntunan rohnya. Maka kitab suci kita akan baca, oh iya, tanya jawab, hanya sebatas itu. Pada akhirnya kita merasa ya lewat begitu saja. Padahal di dalamnya, saudara, kitab suci itu merupakan pintu di mana saat terbuka kita akan menemukan padang rumput yang menghijau. Ada aliran air di sana, dikatakan dia akan mengalir dari dalam hatimu dan itu tidak akan pernah berhenti dan kau tidak akan kehausan lagi. Ketika kita membuka pintu dan kita masuk, kita akan menemukan roti hangat yang turun dari sorga, yang kekal, yang tersedia sampai batas waktunya. Bahkan
tidak hitungan 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, sampai 40 tahun pun, sampai masa memasuki kegenapan janji baru berhenti. Jadi pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita itu tepat waktu, tidak akan kekurangan, tidak akan berkelebihan, tetapi sampai batas waktunya cukup. Hidup cukup itulah harus kita perlukan. Selalu mau bersyukur dalam segala keadaan, apa itu miskin atau itu kaya, apa itu kelaparan, apa itu kekenyangan, bukan rahasia. Di dalam Yesus kita sanggup menanggung semua itu. Hidup melebihi kebutuhan, hidup melebihi segala takaran kebutuhan dan perihal makan, minum, sandang, pangan, apa yang kita butuhkan secara lahiriah. Hidup melebihi semua itu, kata kitab suci. Kita diajarkan hal-hal seperti ini, saudara. Supaya apa? Supaya kita hidup ini dimaknai sampai titik kemuliaan Tuhan itu memancar dari hidup kita. Hingga ketika kita menyelesaikan semua pekerjaan dan kehendak Tuhan di muka bumi ini, pintu sorga terbuka. Para malaikat bersorak-sorai, orang-orang kudus menyambut kepulangan kita ke rumah Bapa kita, saudara. Jadi kita ini bukan akan mati, bukan akan pergi, tapi akan pulang ke rumah Bapa. Nah, saudara, kalau saudara bertanya, mengapakah seorang Pak Johan, ya, keluarga The Johan mau lagi balik belajar manusia Kristus? Saya sudah sampaikan pelajaran anak Raja Wali, saudara. Kalau saudara pelajari Raja Wali, saudara akan menemukan ada 2 fase kehidupan penting dalam kehidupan Raja Wali, yaitu usia sampai 40 tahun. Itu usia terakhir kehidupan seekor Raja Wali, karena pada saat itu kukunya sudah panjang dan kukunya sudah membentuk lingkaran saking panjangnya. Kemudian paruhnya juga sudah menebal dan melengkung, saudara, hingga sulit untuk mematuk mangsanya, dan bulu-bulunya demikian tebalnya dan beratnya. Jadi satu keadaan yang disebut berlebih-lebihan itu jadi kesusahan hidup buat seekor Raja Wali. Lalu apa yang dibuat Raja Wali ini? Dalam diri seekor Raja Wali, Tuhan menempatkan kasih karunia untuk born again, lahir baru lagi, ya. Bahwa kita ketika kita jadi bayi, kita menerima roh dari orang tua kita, turunan roh dari orang tua kita. Tapi itu tidak cukup, kita harus menerima roh yang dari pencipta semesta alam. Karena itulah kita dibaptis, supaya Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus itu masuk dan kita lahir baru. Seperti Raja Wali memasuki tahap kedua, dia harus menunggu masa-masa yang berat itu, saudara. Seakan-akan tersiksa hidupnya. Kenapa? Dia mesti hantam kuku-kukunya pada batu yang keras itu supaya lepas, copot, saudara. Dan dia harus mencabut bulu-bulunya, saudara, sampai tanggal lepas. Dan pada akhirnya paruhnya dia harus benturkan di batu supaya paruh yang melengkung itu lepas. Dan itu dalam keadaan tidak ada yang tersisa. Karena itu di dalam kehidupan ini kita akan selalu dikosongkan Tuhan pada waktunya, supaya kemuliaan yang lebih besar bisa masuk lagi dalam hidup kita. 2020, 2021, 2022 adalah masa pendidikan roh. Hendaklah setiap orang yang punya telinga mendengar panggilan ini untuk belajar kembali, untuk berbalik lagi pada kasih Yesus yang semula, bangun mesbah pagi, merenungkan firman, menyadari bahwa lihatlah hidup hari ini, saudara. 2 tahun berturut-turut ini Tuhan membuat seisi dunia ini bertekuk lutut. Orang kaya tidak bisa pakai uangnya sebebas-bebasnya untuk kesana kemari, karena semua negara akhirnya mengambil kebijakan lockdown, tidak terima orang asing. Kita boleh kuat gagah dengan iman dan keberanian, tapi orang lain berkata, I'm sorry ya, tolong jaga jarak, ya. Saudara bisa lihat, kita hidup bukan kita aja yang menentukan hidup. Kita berinteraksi dengan orang, dan orang lain pun berkata, sorry ya. 3M, cuci tangan, maskeran, jaga jarak. 3M, saudara, ya. Karena itu kita harus menjadi, Tuhan sudah membuat seisi dunia ini melihat hitungan angka yang saudara tonton di berita-berita. Setiap detik kematian, setiap detik orang terinfeksi.
Lihat, hari ini seluruh bangsa berpacu untuk vaksin COVID-19 belum kelar lagi seisi dunia, muncul lagi mutasi. Ya, setan lebih pintar bermutasi, saudara ya. Karena itu setan makin canggih di dunia ini. Belum selesai COVID-19, muncul lagi SARS-CoV-2 B117, dan ini mengalahkan agen 007. Kenapa? Munculnya dari Inggris, saudara ya. 117, saudara ya. Luar biasa kehidupan kalau kita pahami. Hari ini kita mesti menyadari bahwa kematian itu tidak pilih umur. Siapapun yang tersentuh, siapapun datang yang berjumpa dengan roh maut ini langsung selesai, saudara ya. Tapi juga banyak hal-hal ajaib unik terjadi. Satu keluarga ada satu yang kena, tapi sisi keluarga nggak ada yang kena. Bahkan ada di tengah-tengah keluarga Father's Miracle, keliling orang kena, saudara ya, terinfeksi. Kok satu keluarga nggak kena? Saya dengar ini kesaksian. Bahkan baru-baru ini relasi kami dari keluarga besar Wijaya, saudara, berkata, aduh cucuku orang kena. Tes, ya, swab tes semua. Ternyata sesuai, Tuhan bilang sama saya, aku telah menjaminnya. Orang-orang yang karib dan melakukan kehendakku, yang hidup berkenan kepadaku, aku melindunginya. Jadi ada kebesaran, kemuliaan, perlindungan Tuhan yang nyata dari tahun 2020 sampai 2021 ini. Dan begitu keluar hasil swab testnya negatif. Jadi ada sesuatu yang nggak masuk akal terjadi. Jadi ketika Tuhan sedang merombak akan tatanan manusia roh kita, kenyamanan hidup kita, keluarga kita, iman kita, relakan, saudaraku. Burung Raja Wali butuh beberapa lama, saudara. Mungkin makan waktu sekitar 3-4 bulan untuk mengalami recovery, lahir baru lagi. Dan perlahan-perlahan bulunya mulai keluar lagi, kukunya mulai keluar lagi, dan parunya mulai keluar yang baru. Dan setelah masa pendidikan usia 40 tahun itu selesai, Raja Wali ini akan keluar dengan kemuliaan yang lebih besar, ukuran yang lebih besar, bulu yang lebih indah, dan dengan ketangkasan kuku paru yang luar biasa. Dia akan menukik lebih hebat dari usia 40 tahun. Dan dia akan menggenapi kitab suci. Dikatakan usianya kisaran 70 tahun. Kitab suci berkata manusia hidup usianya 70 tahun, dan kalau kuat 80 tahun. Jadi bukan suatu kebetulan kalau kitab suci menggambarkan bahwa roh Tuhan itu digambarkan seperti Raja Wali, saudaraku. Ada kemuliaan kebesaran semasa hidup yang Tuhan ingin anak-anaknya pahami, bahwa kita ini tidak diciptakan untuk jadi orang yang kalah, ya. Kita tidak diciptakan untuk jadi generasi yang bunuh diri, minderan, ya, nggak percaya diri, merasa diri sendiri yang selalu tersakiti, yang kerjanya cuma nyanyian kemiskinan, nyanyian kebodohan, nyanyian kedunguan, nyanyian sakit hati, nyanyian kepahitan. Bukan itu, saudara. Tuhan membekali kita nyanyian kemuliaan, hidup jadi pembuat sejarah, hidup yang menerobos breakthrough dalam kehidupan, baik itu kehidupan ekonomi, keluarga, garis keturunan, sampai akhir hidup. Kemuliaan Tuhan bisa dilihat oleh semua orang, dan orang bisa melihat lewat hidup kita. Orang bisa mengecap betapa baik dan manisnya Tuhan itu. Nah, saudara, saya ingin ajak saudara melihat sekilas sejarah, dan hari ini masih terjadi, masih berlaku di generasi keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, bangsa Israel. Dan inilah yang saya temukan di S2, S3 teologi, saudara. Apa itu? Ternyata pada usia 6-12 tahun, anak-anak Yahudi itu diperlengkapi di sinagog lewat sekolah yang bernama Beth Sever, saudara. Sekolah ini bukan mengajarkan hal-hal yang seperti kita terima, saudara, ya. Kita belajar mungkin ini Budi, ini Bapak Budi, ya, itu mungkin ada, ya, saudara, karena juga diajarkan baca tulis di sana, saudara. Tapi tidak sebatas hiburan, King Kong badannya besar, saudara. Ternyata di sana
Anak-anak umur 6-12 tahun ini diwajibkan membaca kitab Taurat Musa. Bukan sebatas membaca, tapi harus menghafal 5 kitab ini. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan itu harus masuk ke dalam diri mereka, jiwa mereka, memori anak-anak Israel, keturunan bangsa pilihan Tuhan ini. Dan saudara tahu, ada 3 hal yang luar biasa yang menjadi ciri khas di kelas Beth Sefer ini. Yang pertama, tidak ada remedial, ya. Sekali gagal, tidak bisa mengulang dan harus berhenti saat itu. Jadi jangan saudara berpikir Tuhan Yesus itu orang biasa, saudara. Dia melewati kelas Beth Sefer, dan itu bukan hal biasa, karena baru satu-satunya murid Beth Sefer ini yang masuk ke bait Allah, bertanya jawab dengan alim ulama, ya saudara ya. Jadi saudara bisa tahu tingkat IQ Tuhan Yesus masa kecil itu seperti apa, hikmat pengertiannya seperti apa. Dikatakan mereka takjub dan kagum, ya, ketika dia bertanya, ketika dia menjawab, saudara. Yang kedua, di sana ada satu kebiasaan, ya. Para rabi di sinagog itu mengajarkan murid-murid pada kelas pertama itu dengan cara membentangkan firman seperti di Mazmur 119 ayat 103 dikatakan, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Nah, rabi-rabi itu tidak hanya teori logos, ya. Dia membentangkan madu, saudara. Saya ini sudah bersama keluarga Johan ini sampai Israel. Sampai Israel kami diberi mencicipi madu Israel. Lalu saya coba, saya berkata, loh kayak rasanya gula kapung, gula Jawanya Indonesia rasanya, ya saudara ya. Agak hitam di botol. Ternyata itu madunya sumbernya dari buah kurma, ya. Kurma. Saya kok penasaran, ya. Kenapa penasaran? Karena saya ingat satu toko yang besar, siapa namanya? Samson, ya. Dia mencadok madu di tulang-tulang singa itu, dan kemudian dikatakan setelah makan matanya jadi terang, ya. Saya bilang sama Tuhan, masa madu Israel hanya begini, ya. Tuhan itu ternyata senang, ya. Dia Bapak yang baik. Kalau anak-anaknya bertanya, mencari dia pasti akan jawab. Itu ciri khas Tuhan kita, Bapak yang baik, saudara. Sampai di Turki suatu pagi, saudara, Turki ini adalah negara yang menjadi tempat di mana 7 gereja mula-mula di kitab Wahyu itu ada, saudara. Yang hari ini katanya konon sudah menjadi puing-puing. Pagi hari saya terjaga di hotel itu, saudara, dalam keadaan mau sarapan pagi ketika saya masuk restoran hotel itu, dan ternyata apa? Dihidangkan satu bongkahan madu, saudara. Ini benar-benar madu yang masih ada sarangnya. Saya nggak milih makan yang lain. Saya potong itu madu seukuran 4-5 jari masuk di piring, saudara. Saya menikmati pagi yang luar biasa itu dan berkata, betapa baiknya Tuhan. Oleh karena kasih-Mu hari ini, sebagaimana aku ada, Engkau telah membawa aku menikmati kemanisan-Mu. Dan saya melihat pengalaman roh seperti yang saya tuliskan di dalam buku The Invisible. Itu juga ada bagian-bagian pesan dari Turki itu, saudara, tentang roro intimidasi, roro benyesat. Saudara mesti baca, hubungi Bu Angel, hubungi tim Father's Miracle, ambil buku ini, raih buku ini, baca. Karena ini pengalamannya sudah sampai ke bangsa-bangsa. Perjalanan saya juga sampai ke India, sampai ke Malaysia, beberapa negara. Saya melihat pesan-pesan Tuhan, bahkan apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu itu, alam rohnya saya sudah lihat di sana, saudara. Seperti apa setan wujud nampak di alam rohnya, saudara. Jadi ini yang kita mesti pahami. Lalu dikatakan juga ada satu kebiasaan pada masa kelas Beth Sefer ini. Kita sudah lihat tadi, ya saudara ya. Dikatakan Tuhan Yesus ketika ditemukan, semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya, segala jawab. Berarti dia bukan hanya bertanya, tapi dia menjawab. Ternyata ini kebiasaan dari anak-anak bangsa Yahudi, orang Israel, anak-anak keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau dia menjawab, dia sertai dengan pertanyaan.
Ya, ngerti saudara? Beda dengan generasi kita. Makanya kita sering, generasi akhir zaman, generasi now ini ya, sudah makan belum? Sudah, kita merawat. Ya, karena nggak terdidik, tidak ada kebiasaan baiknya. Ada orang tamu di rumah, lewat gitu aja. Lain dengan garis keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Sudah makan belum? Puji Tuhan, sudah om tante sudah makan belum? Itu kebiasaan mereka. Ada keramahan, kemanisan, dan ada komunikasi dua arahnya. Karena itulah kita menemukan dalam kehidupan ini, mengapa suku bangsa keturunan Abraham, Ishak dan Yakub ini demikian tinggi intelijensinya, dan hampir semua penemuan dan orang-orang yang mempengaruhi dunia ini sebagian besar datang dari garis keturunan Abraham, Ishak dan Yakub ini, bangsa Israel ini, saudara. Ternyata dari budi pekertinya, dari pendidikan Tuhannya, saudara. Itu sungguh-sungguh sudah dimulai dari usia 6 tahun sampai 12 tahun, dan Tuhan Yesus juga mencerminkan semuanya itu. Jadi kita mesti paham hari ini, kalau kita membiarkan anak-anak kita tanpa pendidikan akan Tuhan, tanpa memperlengkapi anak-anak kita dengan pengenalan akan Tuhan, seperti dipesankan saat kamu berbaring di jalan dimanapun, kau harus memperkenalkan, harus cerita, harus bawa anak-anakmu untuk mendengar nama Tuhan, kisah-kisah tentang Tuhan, pengalaman-pengalaman kesaksian akan Tuhan. Maka anak-anak akan bertumbuh dengan cara yang berbeda. Mereka akan berbeda dari generasinya, saudara. Anak saya Rehwel yang pertama menggambarkan mamanya 100%. Kenapa? Mamanya pada masa mudanya dia cerita ke saya bahwa dikatakan hampir tidak ada tetangga-tetangga yang tahu bahwa Opung itu punya anak gadis yang putih yang tersembunyi. Karena setiap kali pulang sekolah dia nggak pernah keluar, saudara. Ya, bahkan ada satu kisah menarik, dikatakan suatu kali bawa boncengan sepeda motor, saudara, bawa mama mertua saya di masa muda, istri saya, dikatakan wah jalan ya sampai pasar, terus jemput lagi, wah sampai rumah kok ringan amat, dilihatnya di belakangnya kosong, ternyata opungnya belum naik, dia sudah jalan ke arah rumah. Ada hal yang saya berkata keindahan di dalamnya. Ya opung, jangan nangis loh dengan kesaksian ini. Ketekunan di masa muda istri saya itu ditekuni juga sama putri saya yang pertama, Rehwel. Belajar, senang belajar, tekun. Bahkan dia masuk teknik, saudara. Istri saya itu seorang insinyur. Dikatakan waktu mempraktekkan dari hasil labnya, saudara, dia berkata, coba, nggak bisa nyala. Dia berkata, akhirnya ini, saudara, lutut bertelut dan Tuhan tolong. Hasil praktek yang harus dipertanggungjawabkan saat testing terakhir itu bawa dalam keadaan mati. Dan waktu dia buka di hadapan dosen-dosen pengujinya, dikatakan alatnya nyala sendiri, saudara ya. Nyala, dia juga heran, saudara. Ini iman masa mudanya. Dan ketika selesai praktek dibawa pergi, sampai ke rumah dibukain lagi, mati lagi alatnya. Ada keajaiban, dan yang lebih mengerikan waktu istri saya bercerita dulu bagaimana ketika dia pelayanan naik sebuah transportasi umum, taksi, saudara, mau diperkosa, matanya ditutup, dan di ATM berapa pinnya dikasih tahu yang ngerampok itu, pencet salah, kamu jangan main-main ya, saya bunuh kamu, saya kasih tahu yang benar, salah, sampai akhirnya ditelen ATM-nya. Ya, jadi kalau Tuhan memproteksi orang yang dikasihnya, proteksinya nyata dan di jalan, saudara. Ya, masa gadis istri saya ini mau diperkosa, padahal dia mau pergi pelayanan sore itu. Roknya ditarik. Pada masa itu rok anak-anak Tuhan itu panjang, mendekati tumit. Ya, beda dengan generasi now ya. Generasi now ini mungkin kainnya mahal, maka semuanya nggak pakai panjang-panjang nih, saudara. Atau hari-hari ini ada banyak orang sudah lupa bahwa aurat ini harus ditutup. Dikatakan waktu ditarik, nggak bisa narik, saudara. Roknya kayak narik besi, katanya. Tarik nggak bisa. Ya, mau coba dicium, dan masa muda, masa gadis istri berkata,
jaga kekudusan, langsung berhenti saudara perampoknya. Dikatakan, jangan buat ini Pak. Dia khotbah, dia injili saudara perampoknya. Ngeri nggak saudara? Ya. Lalu ada beberapa menit dia bicara nama Yesus dan kemudian akhirnya dia turunkan di pinggir jalan saudara ya. Saya dengar cerita itu, sesuatu yang nggak masuk akal, dan kemudian suatu masa Tuhan berkata pada saya, ajarkan dia untuk menyetir. Saya bilang, ayo. Aku nggak bisa lah Pak, percuma. Mamanya pendek badannya kan nggak tinggi, dan mobil kan tinggi-tinggi nggak bisa lihat. Karena ada omongan-omongan saudaranya, udah lah percuma lu nggak usah nyetir, nggak bisa lihat jarak juga. Saya bilang, ini Tuhan suruh Papa ngajar, pasti bisa. Saya tuh ngajar, isi saya nyetir tuh saya ngajari sendiri di area Cibubur sama anak-anak ya. Saya turun, cari dahan, ngatur belok, bisa nyetir. Trauma masa-masa saat mau diperkosa, mau dirampok itu hilang sekejap, dan sejak hari itu dia nggak pernah lagi ada di area-area terbuka karena Tuhan memberkatinya dengan mobil, saudara. Lihat betapa baiknya Tuhan, saudara. Saya mau warisi hal itu. Saya lihat anak saya yang bungsu mewarisi hubungan pribadi masa kecil saya, karena usia-usia mudanya dia berkata, aku melihat Tuhan Yesus turun, ada pelangi di kepalanya di depan pintu kamar saya ini, saudara. Saya menyimpan itu dalam hati, kemudian berdoa. Ini penglihatan siapa ini? Ini benar Tuhan atau enggak? Kok ada pelanginya, saudara? Ternyata kalau saudara buka kitab Wahyu, memang ada firman yang menyatakan bahwa itu ada cahaya seperti pelangi yang melapisi keberadaan Tuhan. Buka di kitab Wahyu, saudara akan menemukan. Dan mungkin bagi banyak orang dikatakan Pak Johan tuh sebenarnya kayak orang indigo, karena masa kecilnya didatangi dewa-dewa, termasuk dewa-dewa yang pegang kipas, yang sangat piawai mengobati orang sakit dan piawai buat mukjizat. Datang di hidup saya, minta saya jadi muridnya, saya tidak mau. Datang juga ternyata di putra bungsu saya, saudara. Jadi ternyata ini semua adalah anugerah yang turun. Bahkan Richie ini dicangkokin ke saya, saudara. Banyak hari-harinya sharing ke saya. Saya ajarkan pemahaman kitab suci. Bahkan saya masih ingat kejadian di kota Bandung. Guru agamanya kalau ketemu Richie memilih untuk tidak mengeluarkan tanya jawab. Karena kalau Richie bertanya jawab, guru agamanya nggak bisa jawab. Ya. Dan dengan keinginannya masuk dunia food blogger, saya bimbing cara bicara, menjabarkan sesuatu, melihat sesuatu. Hari ini banyak pemilik restoran besar berkata, kami senang dengan apa yang direview oleh Richie. Jumlah follower Richie itu berapa sekarang? 2.000. Itu bukan beli, tapi orang datang sendiri dan masuk sendiri, saudara ya. Dan ternyata dari apa yang Richie amati, ternyata semua ulasan di dalam dunia blogernya kuliner itu, para pemilik restoran besar akhirnya mengambil kesimpulan bukan banyak view-nya, tetapi buah yang mereka terima. Dari yang Richie review itu, kalau ada 800 yang like atau ada yang beri komen, minimal 50-70% datang mencicipi apa yang direview oleh Richie. Sementara yang banyak-banyak ini hampir-hampir dikatakan minim yang datang. Karena itulah akhirnya para pemilik restoran-restoran ini berkata, kuantitas tidak jamin kualitas. Apa yang nampak lewat angka yang banyak tidak menjamin itu berisi dan berkualitas. Maka hari ini Richie bertemu dengan banyak pemilik restoran terkenal ternama. Makanya Beo, kalau saudara datang TV di rumah ini, kata pertama yang dia ingat adalah paket. Setiap hari ada banyak sekali gosen ya saudara, ekspedisi, paket. Akhirnya TV omongan pertamanya adalah paket, ya. Karena saya sering buka jendela tanya, ada apa mas? Makanya saudara bisa menemukan munculnya kata, ada apa mas? Ya. Jadi ini adalah anugerah. Hal yang bisa saudara lihat, suatu kebiasaan, hal yang ada di dalam hidup. Pelajaran-pelajaran ini penting, saudara. Angel itu diambil dari lembah kematian. Untuk memiliki kehidupan pelayanan yang disempurnakan,
harus Tuhan ambil dari lembah kematian. Supaya apa? Supaya setan tidak bisa usik lagi. Karena kalau yang biasa-biasa atau yang hebat-hebat, yang rohani, sekali kena pencobaan rontok semua. Tapi kalau yang sudah diambil dari dapur api, dapur kematian, setan juga sudah jeri, saudara. Kenapa? Dia feel free melayani Tuhan, tidak terikat uang, tidak terikat ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak pusingin penilaian orang. Tuhan butuh hamba-hamba abdi-abdi Tuhan yang mencapai kualitas seperti itu. Hidupnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi saya berkata, kalau saudara sampai berinteraksi dengan Bu Angel, saudara nggak paham, tidak lulus dengan interaksi ini, saudara mesti koreksi dan bercermin. Kenapa? Karena saya ini saksinya bahwa 10 box kue yang diordernya, yang dimakan di rumah ini hanya 2-3 box, 7 box itu beredar ke anak-anak Tuhan, ke kaum bangsawan Tuhan, ke orang-orang setiawan Tuhan, orang-orang yang punya relasi yang baik dengannya. Gak pernah dihematnya, bahkan saya terima banyak berkat pun disalur-salurkannya. Jadi saya berkata, mari lihat segala sesuatu, jangan nilainya dari casingnya. Siapa yang nggak tahu bahwa muka Bu Angel Oriental, ya, mendekati Judas dulunya, saudara. Kenapa? Karena terciptanya begitu kok, ya, dengan mukanya begitu diam kelihatan Judas. Coba saudara nanti ketemu anak bungsu saya, dia diam begini, saudara akan segen. Kenapa? Karisma opung lakinya memang masuk di dia, berewokan, berjenggot, berkumis, diam begini, segen, ya. Bahkan dengan keadaan saudara ketemu putri pertama saya, lihat saudara ketemu figur mamanya yang kental, karena sekali senyum runtuh dunia ini, saudara. Kenapa? Opung lakinya juga begitu, karisma, tapi kalau udah senyum, saudara, wah, itu luar biasa. Ini semua anugerah. Richie juga sama pada masa-masa itu. Siapa anak kecil di dunia ini yang tidak menangis ketemu Richie? Tidak ada, kan? Keluarga De Johan adalah saksinya. Bahkan yang lahir di pangkuan mamanya Bu Angel juga, kalau ketemu Richie, anak kecilnya semua nangis teriak-teriak, saudara, ya. Entah ketakutan, entah trauma, sampai mencret-mencret. Maka satu candaan, kalau ketemu Richie, anak kecil yang sembelit pasti sembuh. Rata-rata buang air besar, saudara. Itu hal-hal yang menjadi candaan kesukaan di keluarga kami. Bagaimana Tuhan mentransformasi. Hari ini Richie bisa dengan anak-anak kecil begitu mesranya. Bahkan ini bisa membelai ayam, ya. Dan minggu pertama bulan Maret ini kami sebut adalah minggu bawang di keluarga De Johan, ya. Bawangnya banyak sekali, saudara. Ini gara-gara Rewel Putih pertama saya download film online, isinya bawang semua, saudara, ya. Bahkan kemarin tanggal 6 Maret, saudara, itu tanggal 6 hari penciptaan, hari manusia, Bu Angel Richie nangis, saudara. Kenapa nangis? Kalau saudara paham, hidup ini ada waktunya, ada batasnya. Bahwa hidup ini mesti kita syukuri dan kita harus hargai semasa semuanya masih normal-normal dan oke-oke saja. Shalom. Ayam Serama yang menemani banyak kebaktian. Kita lihat hari ini tidak ada suaranya, karena kemarin kami temukan dalam keadaan sakit. Masih sempat kami kasih obat, kami suapi makan, kasih minum madu. Sore harinya meninggal dunia. Bu Angel menangis, Richie menangis. Dan saya melepaskannya dengan kerelaan hati, karena Tuhan berkata, nak, segala sesuatu ada waktunya. Dan sebelum Shalom pergi, miracle sudah datang, kata Tuhan, lebih besar, berkali lipat, sudah aku gantikan. Cuma ciri khas Shalom ini yang hilang, saudara. Kenapa setiap kali kita berada, dia kok ini hilang hari ini, saudara. Saya mau minta Tuhan beri penggantinya. Saya akan kasih nama SE, saudara. Ya, Shalom yang pergi, Shalom Elohim yang datang. Saya mau minta Tuhan minta pengganti. Kenapa? Karena setiap kali saudara datang, saudara dengar, saudara simak pesan-pesan Tuhan lewat Pelayanan Fathers Miracle ini, saudara mendengar pokok ayam, saudara harus ingat, hidup jangan menyangkal Tuhan, jangan hidup menista, jangan hidup untuk merusak, merugikan nama Tuhan. Hiduplah dengan iman yang berbuah, hiduplah dengan hidup yang memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan, saudara. Ini anugerah yang Tuhan ingin saya sampaikan. Jadi menjawab semua bagian-bagian kehidupan lewat anak-anak rohaninya masa Tuhan Yesus masih kecil ini, saudara. Nah, saya mau bagikan dua hal di balik semua ini, saudara, ya.
Supaya apa? Supaya kita bisa menangkap apa saja yang penting. Masa muda yang sudah berlalu bukan berarti kita nggak boleh lagi mengulang di masa usia kita sekarang, karena belajar itu nggak terbatas dengan usia. Kita masih bisa memperbaiki selagi kita masih hidup, kita bisa masih mengejar selama masih ada kesempatan, saudara. Ya. Masa muda saya, masa kecil saya banyak main, masa-masa umur saya mendekati setengah abad ini masa saya mengejar yang lalu-lalu yang terhilang. Saya kejar, saya ingin capai semua yang memang menjadi kodrati hidup saya. Ya. Saya sekolah lagi. Ada banyak kali saya berkata pada anak-anak Tuhan, Tuhan titipkan ke saya, sudah taruh di saya hal-hal yang ajaib. Semua karunia kitab suci, semua hal yang luar biasa kitab suci itu saya sudah mengalami dan sudah melihatnya, melewati berbagai kota pulau, berbagai denominasi gereja, bahkan melewati bangsa dan benua. Dan itu terbukti ya dan amin. Bahkan bahasa roh itu saya praktekkan bisa jadi bahasa yang belanja di antara bangsa-bangsa, bisa dapat gratis. Dan ketika saya mau coba impartasikan, anak-anak Tuhan gak gitu menghargai dan gak gitu paham, dan mereka kejar sesuatu yang sebenarnya masih jauh. Ya, adalah para yang masih hidup, junior-junior yang jauh. Lalu Tuhan berkata, nah, memang saudara, pemahaman ini Tuhan baru jawab saya minggu lalu ketika saya servis mobil di salah satu dealer mobil. Lalu saya duduk, saya berkata, Tuhan, apa semua ini? Tuhan berkata, hidup itu ada 4 sisi. Saya bertanya, mengapa Tuhan? Engkau lari ke yang ramai, itu yang umum, yang murah, itu ramai. Terus Tuhan, Engkau pilih juga yang tidak terlalu ramai, tapi laku. Tidak tahu ramai laku. Engkau bisa pilih juga yang sepi tapi tidak laku. Terus yang terakhir ini yang terbaik, tapi kualitas tertinggi. Nah, nanti kita belajar di sesi berikutnya. Ternyata saya masuk dimensi ini. Kenapa saya nggak boleh mentoring banyak orang? Saya dulu nggak ngerti, tapi makin lama saya baru tahu bahwa ternyata rabi-rabi Israel itu nggak boleh ambil murid banyak. Itu 12 sampai 20 murid yang di mentoring. Jadi saya baru mengerti yang berkualitas itu memang gak banyak. Ya, jadi kalau saudara bisa memahami pengajaran, pesan, peringatan, dan pencerahan firman Tuhan lewat Father's Miracle ini, saudara bisa mengujinya ke yang sisi lain. Saudara akan dengan mudah menangkap sisi-sisi mana firman, mana manusia, mana nafsu manusia, mana didomplengin hal-hal yang berbau motivasi dan kebutuhan oknum-oknum. Kenapa? Karena memang pelajaran ini untuk kalangan-kalangan yang memang orang-orang yang sangat terpilih dalam kekristenan ini. Ini Tuhan menjawab kita. Mari kita lihat bagian pertama, Mazmur 37 ayat 22 sampai 29. Mazmur 37 ayat 22 sampai dengan yang ke-29, demikian Tuhan berfirman, sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang yang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Amin. Amin. Saudara terkasih, ini petunjuk hidup buat engkau yang baru bertobat.
Buat engkau yang mau kembali ke jalan Tuhan, buat engkau yang sudah mau berkomitmen dan siap berkomitmen dan mau berkomitmen untuk hidup benar, meninggalkan kejahatan, perbuatan jahat, penyimpangan, perzinahan, perbuatan-perbuatan yang mesum, penuh dengan kekotoran dan semua perbuatan dosa itu. Ini petunjuk hidup. Karena Daud, karena Salomo, karena rumpun orang-orang besar, raja-raja besar orang bangsa Israel ini sudah mengambil suatu petunjuk dan kesimpulan kehidupan. Kitab suci mengajarkan kita dengan jelas, orang yang diberkati yang akan mendiami negeri, orang yang diberkati yang akan mewarisi negeri, berarti rumpun anak cucu orang benar yang akan kekayaannya turun-temurun. Kitab suci berkata, orang-orang yang terkutuk akan dilenyapkan, berarti hitungan waktu, saudara, akan ada perbedaan antara orang benar dengan orang-orang yang tidak dikenal Tuhan, saudara. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan pada Tuhan itu ditetapkan, sudah. Berarti ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang diurapinya. Orang-orang yang hidup berkenan kepadanya, ada perlindungan, ada pembelaan, dan ada pemeliharaan Tuhan di baliknya. Jatuh, itu sudah pasti semua orang akan mengalami jatuh. Jatuh karena keadaan, jatuh karena licin, jatuh karena godaan, jatuh karena mungkin faktor X di luar sana. Tapi orang jatuh tidak tergeletak. Artinya mereka sebatas jatuh bukan karena diri mereka, tapi karena faktor X, karena kuasa kegelapannya. Mereka tidak tinggal di dalam kejatuhan, mereka berbalik, bangkit, tinggalkan semua dosa. Itu artinya jatuh. Mereka segera tersadar. Bahkan satu penginjil besar seperti Kathryn Kuhlman pernah jatuh fatal merebut suaminya. Ya, suaminya itu hasil rebutan dari suami orang. Tapi suatu sore di jalan buntu itu, Kathryn, apakah engkau mencintaiku? Suara agung Tuhan Yesus itu menyadarkannya. Dan ketika dia balik ke rumah, dia berkata pada suaminya, aku mencintaimu, seluruh dunia tahu bahwa aku sangat mencintaimu, tetapi aku tidak bisa hidup tanpa Yesus. Perpisahan itu untuk kemuliaan. Orang benar akan memilih melepaskan semua hal dalam hidupnya untuk lebih memilih Yesus di dalam hidupnya. Orang benar ciri khasnya adalah tidak akan pernah berhitungan dengan Tuhan. Orang benar akan memilih tindakan iman, menjadi pelaku firman, melakukan apapun yang Roh perintahkan, dan melihat buah-buah keajaiban, mukjizat, tuaian besar akan datang dalam hidupnya. Kenapa? Karena mereka hidup bergaul karib dengan Tuhan. Mereka tidak hidup dari kata orang. Mereka tidak hidup hanya untuk mengejar kebutuhan, hidup hanya untuk menumpuk harta kekayaan, ngengat dan berkarat. Mereka tidak hidup untuk keegoisan, untuk mencengkram, mengontrol, menguasai, untuk berkemenangan di balik keegoisan, bangga dengan segala kesombongan, keangkuhan. Mereka tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Bahkan di dalam percintaan, di dalam kasih pun mereka memilih untuk melepas rasa kepunyaan. Buat apa ketika saudara paksakan kehidupan, pada akhirnya yang saudara genggam, saudara kungkung, saudara proteksi berlebihan itu akhirnya hilang dari hidupmu, meninggal dunia di tanganmu. Buat apa cinta yang seperti itu? Itu bukan cinta yang sejati, kasih yang memberi. Itu adalah keegoisan di balik keakuan yang sembunyi, yang ada di balik topeng yang disebut dengan aku mengasihi, aku mencintai. Itu palsu, saudara. Ya. Kasih itu kepercayaan, kasih itu kemerdekaan, kasih itu selalu memberi yang terbaik, kebahagiaan buat orang-orang yang disayang. Itu kasih, saudara. Kitab suci berkata, orang benar itu tidak pernah ditinggalkan. Anak cucunya tidak akan pernah minta roti-roti, saudara. Tidak akan pernah meminta-minta. Orang benar itu ciri khasnya. Anak cucunya diberkati, saudara. Karena apa? Bukan sebatas diberkati, anak cucunya jadi berkat. Ya, ini anugerah, ya. Karena itulah lewat petunjuk hidup ini diajarkan kepada kita, jauhi yang jahat. Sudah nggak usah gosip.
Nggak usah mulut ini bandingin satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan lain, kemudian meleter seakan-akan engkau paling tahu, seakan-akan engkau ada di segala keadaan, padahal engkau kutip sana, dengar sana sini, belum saling, belum filter, belum uji sudah jadi, ya saudara ya. Saudara jadi wartawan antikris, ya saudara jadi pewarta kuasa kegelapan setan, saudara dipakai jadi duta-duta iblis oleh mulutmu yang seperti ular yang menjalar lidahnya itu. Berhenti. Tinggalkan semua kejahatan itu. Kitab suci berkata, tinggalkan, jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Semua hal yang baik itu, saudara, meredam, membawa kita pada satu titik pemahaman. Kebenaran adalah anugerah. Saya ini menerima kiriman video dari anak-anak Tuhan dan bertanya, Om Johan, ini aku mau tanya, vaksin ini antikris punya bukan? Ini videonya Om. Ya. Saya melihat ada menteri sedang bicara, saya melihat ada penjelasan menteri itu berkata ada barcode, dan tiba-tiba set keluar satu video lain, ada gambar tengkorak apa, ada chipnya. Lalu saya lihat Roh Kudus berkata, itu video nak asli, tapi di dalamnya dimanipulasi dengan kepalsuan, jadi hal yang menakutkan bagi anak-anakku. Saya kirim jawaban, jangan sebarkan video itu hoax, itu palsu, itu kebodohan bagi anak-anak Tuhan, dan itu pembodohan yang luar biasa. Gimana Om? Saya kasih tahu titiknya, detik ini, jam ini benar. Lalu titik-detik ini kamu perhatikan, itu adalah film asing yang ditempelkan. Lalu kalau engkau simak baik-baik, barcode-nya itu bukan ada di dalam vaksinnya, tapi ada pada botolnya, ada pada covernya. Jadi tidak ada satu kecanggihan barcode dimasukin ke air, saudara. Ya. Lalu saya beri dia pemahaman. Lihat bangsa kita. Satu hal yang disebut miras aja nimbul keributan satu bangsa. Satu kenaikan bahan bakar aja terjadi demo. Apalagi kalau orang-orang sebangsa ini mau dikontrol, tidak mungkin ya akan dibiarkan. Jadi saya bagikan pemahaman dan hikmat bagi anak-anak Tuhan supaya jangan gampang dibodoh-bodohi dengan hal rohani yang di dalamnya dibalut dengan rohaninya, kemudian dimasukkan racun, saudara termakan. Berhenti sampai semua itu. Tidak ada gunanya untuk hal-hal begitu. Kitab suci berkata pemerintahan datang dari Tuhan. Hormati, hargai, dan dukung pemerintahan bangsa. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi. Salam hormat saya untuk Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, untuk seluruh jajaran pemerintahan, untuk semua dokter-dokter dan tim nakes. Hormat dari Pendeta Pertama Putra Johan dan keluarganya. Ini juga hormat saya untuk semua jajaran RT RW, kelurahan, kecamatan, dan juga gubernur di kota tempat saya berdiam. Salam hormat dari Pak Johan. Pengalaman saya ngantar papa saya, saudara, untuk vaksin lansia yang diatur oleh RT RW. Sampai sana vaksin ini nggak bisa jalan. Kenapa? Tensi papa saya 205. Saudara. Papa terkejut, saya terkejut. Lalu saya minta kesempatan lagi, ditensi lagi 185, saudara. Lalu papa saya bilang, kan aku nggak marah-marah, kenapa tensinya tinggi ya? Dan aku bukan pemarah. Saya bilang sama papa, tensi darah nggak ada hubungannya sama marah. Itu memang sesuatu yang sudah terukur secara medis. Tapi aku baik-baik aja, kata papa saya. Iya pak, saya bilang, menurut papa baik-baik aja. Karena itulah banyak orang tiba-tiba stroke, tiba-tiba meninggal dunia. Kenapa? Merasa baik-baik aja, tapi sebenarnya nggak baik. Di dalamnya nggak terukur. Nah inilah kekristenannya yang dipesankan Tuhan hari ini. Luarnya luar biasa, dalamnya nggak terukur. Dan ketika dalamnya meledak, keluar banyak yang hancur imannya, hancur hidupnya, hancur keluarganya, hancur masa depannya, hancur semua hal yang dipertahankannya di dalam Tuhan. Kenapa? Dalamnya keropos. Ya. Karena itu saya berterima kasih untuk Presiden, para dokter, Menteri Kesehatan, tim nakes, semua jajaran dan semua staf yang ada di puskesmas, RT RW, semua yang terkait ini telah memberi kesempatan bagi papa saya untuk berbenah lagi.
untuk memperbaiki sesuatu yang di dalamnya yang ternyata tensinya mencapai 205 lebih itu saudara ya. Jadi saya bersyukur ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan saudara terkasih, ini Tuhan pesankan buat kita saudara. Jelas sekali bahwa dikatakan Tuhan mencintai hukum. Kalau Tuhan mencintai hukum, saudara kalau mau cintai Tuhan, kalau saudara nggak baca firman, saudara nggak renungkan firman, saudara nggak jadi pelaku firman, bagaimana bukti cintamu kepada Yesus, saudara? Kitab suci itu adalah surat cinta Yesus buat kita. Injil itu adalah surat cinta Yesus yang ditulis dengan tinta darah di atas kayu salib. Baca, renungkan, uji, teliti, lakukan, nikmati buahnya, saksikan lewat hidupmu betapa luar biasanya cinta dari Tuhan Yesus ini, saudara. Ini anugerah yang Tuhan sudah pesankan sebagai petunjuk hidup. Jangan izinkan dalam hidup ini, saudara, semenit pun untuk ngomel tentang orang-orang yang membuat hidupmu pahit, saudara. Jangan beri kesempatan untuk kepahitan lagi keluar dari hati, keluar dari perkataanmu. Tinggalkan semua itu, ampuni dan lepaskan. Jangan biarkan itu ada lagi, saudara. Jangan beri alasan kepada orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang menimbun kekayaan lewat hal-hal yang tidak terpuji, itu menjadi pembanding imanmu. Sebab kita tahu bahwa semua yang mereka punya sementara sebelum akhirnya dikatakan lisut, hilang dari kehidupan. Sementara kita percaya bahwa kita yang kesukaannya adalah Tuhan. Tuhan akan puaskan hasrat hidup kita, dan generasi anak cucu kita akan jadi berkat di muka bumi ini. Nah, bagian kedua yang terakhir, 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai yang ke-17. 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 17. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Yang kedua ini adalah proses hidup, saudara terkasih. Saya juga merasa heran kenapa Rasul Yohanes menuliskan surat yang melompat, ya saudara ya. Kenapa tidak anak-anak, baru orang muda, baru bapak-bapak, tapi kok anak-anak langsung bapak-bapak? Saya percaya ada satu pesan profetik di balik surat 1 Yohanes ini. Perhatikan, anak-anak itu dosanya telah diampuni. Saya percaya ada masa kecil kita, saudara, ada banyak pelanggaran. Masa kecil kita ada banyak hal yang terjadi, dan ada hal-hal yang paling berkesan. Ingat, ya, itu membuat kita malu, saudara. Itu membuat kita merah mukanya, membuat kita ingin sembunyi di balik selimut, ingin tutup mata di balik bantal dan guling kita. Kenapa? Karena itu masa anak-anak, saudara. Saya ingat masa anak-anak saya. Semua kita punya masa anak-anak, punya kenangan masa-masa itu. Tetapi kalau saya ingat lagi apa yang diajarkan dan dipimpin roh melihat masa anak-anak, saya melihat buah di hari tua, saudara. Ya, maka dari anak-anak itu kita masuki ke masa kita yang hari ini, masa bapak-bapak. Dikatakan, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia. Ternyata saat kita mengenal Dia, kita akan dibawa melihat ke masa anak-anak. Saya memiliki banyak hal di masa kecil saya. Salah satunya adalah suatu hari saya didakwa tetangga rumah, saudara. Jadi rumah kami itu belakangnya berdempetan dengan rumah
tukang roti. Suatu kali ada satu anak-anak lain bawa pemilik anak tukang roti ini bilang, saya curi kelerengnya. Ya, saudara, saya nggak berdaya karena saya masih kecil dan saya nggak ngerti apa-apa ya. Tapi nih yang ambil, tunjuk begitu. Nah, yang nuding saya itu umurnya lebih besar, kira-kira jarak sekitar 4-6 tahun lebih besar dari saya. Nuding saya nggak ngerti. Lalu mama saya keluar tanya, kenapa? Kenapa? Ini tante, anak tante curi kelerengnya sini. Nah, mama saya kemudian berkata, kamu simpan kelereng di mana? Di situ tante, di bawah tanah di belakang rumah. Nah, pas belakang-belakangan. Lalu mama saya bilang, tadi waktu tante mandi, rasanya tante lihat kamu ada di belakang. Oh iya, yang fitnah itu kaget, saudara. Ya, langsung dia bilang, ayo ke rumah saya, siapa tahu memang kelereng kamu pindah ke rumah saya, katanya gitu loh ya. Ini masa kecil, saudara. Ya, jadi kita belajar masa kecil ini hal yang luar biasa. Di kemudian hari, ya, anak yang memfitnah saya ini di masa mudanya terjadi kasus dia bunuh istrinya, saudara. Ya, jadi anak-anak itu dari masa kecil itu udah kelihatan, saudara. Ya, ada satu lagi seorang teman masa sekolah juga tetangga rumah masih kecil tuh kalau bawa uang jajan itu hitungan saat itu 5.000, 10.000 itu gede, saudara ya, besar sekali. Kami ini bawa keceringan karena nggak bawa uang jajan, saudara ya. Hobinya judi, dan ternyata akhir hidupnya nggak panjang. Menjelang mau masuki masa dewasanya meninggal dunia, ya. Dan ada banyak kejadian di baliknya itu, hal-hal yang disebut dengan hal-hal yang memiriskan yang tidak jadi berkat untuk diceritakan. Jadi saya percaya surat Yohanes ini menggambarkan suatu petunjuk hidup buat kita, bahwa di dalam hidup ini ada prosesnya sejak kecil sampai kita bapak-bapak untuk kita bisa melihat. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi kepada orang muda, saudara. Ya, orang-orang muda, kamu telah mengalahkan yang jahat. Ternyata prioritas di orang-orang muda ini penting. Kenapa? Peperangan paling banyak terjadi pada orang-orang muda, saudara. Ya, Richie sharing sama, om aku nih alami begini di tempat awal-awal masuk kuliah di Univ ini, om. Baru saya ajarkan cara begini. Hari ini jadi idola, ya. Richie Nakata, ya. Richie jalan dengan gayanya, ya. Kalau saudara pernah lihat di film Shrek itu apa namanya? Donkey, ya. Dengan gaya donkey dia lewat begini, cuma pamer giginya. Nah, kenapa? Udah gaya dia, kenapa? Menaklukkan yang jahat, ya. Awal-awalnya juga sempat rasanya gimana digituin orang, ya. Saya bilang tenang, ya. Pilihan cuma ada 3, ya. Jadi orang yang bermusuhan, jadi orang populer, atau flamboyan. Itu saya ajarkan pada Richie ilmu ini, saudara, ya. Richie berkata, om aku kok pilih flamboyan. Bagus, jadi flamboyan. Tapi hari ini Richie langsung naik, ya. Followernya naik sendiri, ya. Jadi orang-orang yang tahu bahwa hidup Richie berkualitas, jadi berkat. Pewel juga sama, William juga sama. Semuanya mengalami proses pendidikan Tuhan. Apalagi Bu Angel, saudara, ya. Sekarang Bu Angel kalau saudara kirimin teks, saudara kirimin sesuatu, dia sudah mulai bisa menganalisa pada dimensi roh. Saudara itu sudah ngapain, terjadi apa di hidupmu, sudah sampai titik itu. Tingkat ketajaman roh di dalam pelayanan seorang Bu Angel. Dan ini butuh waktu lebih 7 tahun untuk belajar hal-hal seperti ini, saudara, ya. Tapi hari ini saya bersyukur karena jadi berkat luar biasa di pelayanan Father's Miracle ini. Seorang Bu Angel sudah mulai diperlengkapi Tuhan dengan lagu-lagu baru. Hatinya juga sudah mulai semakin penuh dengan kasih dan hati Bapa untuk bisa jadi berkat di dalam melayani Tuhan dan sesama. Nah, aku menulis kepada kamu, ya, anak-anak, kamu mengenal Bapa. Kita bisa melihat bahwa sesudah kita lepas dari semua rasa malu masa kecil kita, memori-memori tingkat kerohanian yang rendah kita, semua itu nampak jelas ketika kita mengenal Bapa, saudara. Dan sesudah kita mengenal Bapa, dikatakan bahwa Bapak-bapak
mengenal Dia dari mulanya, kembali lagi dari anak-anak terkunci pada bapak-bapak itu adalah pengenalan akan Tuhan. Lalu dikatakan suatu kesimpulan orang-orang muda yang mengalahkan si jahat itu kuat. Firman Tuhan diam di dalam diri orang-orang muda, dan dikatakan jelas mengalahkan yang jahat. Jadi manusia Kristus itu karena di dalamnya dia memiliki firman Tuhan yang kuat, menetap, berdiam, jadi kepribadian. Dan ketika memancar keluar, mengalahkan semua hal yang menghalangi hidupnya, mengalahkan semua hal yang disebut dengan tantangan. Dia menaklukkan semua pencobaan-pencobaan, dan dia menerobos melebihi seorang pemenang. Ini pesan di dalamnya. Tetapi dipesankan juga kepada tingkatan-tingkatan anak-anak rohani ini, bapak-bapak rohani dan orang-orang muda ini. Ini hal yang terpenting yang menjadi peringatan dan sebagai bagian terakhir. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ini bicara jangan terikat hobi, jangan terikat harta mengat berkarat, jangan terikat kebiasaan buruk rohani. 5 dosa besar bangsa Israel pun jangan saudara tiru ulang lagi. Bersungut-sungut, mencobai Tuhan, berdosa percabulan, melakukan yang jahat, mendukakan roh Tuhan, mengingini hal-hal yang bukan bagian hidupmu, dan kau mencuri kesempatan. Jangan lakukan hal-hal seperti itu lagi, saudara. Kenapa? Dipatenkan dalam kitab suci, dikatakan bahwa semua yang ada di dalam dunia ini, apa aja isinya, keinginan daging, ya, nikmat buat berbuat dosa itu, curi-curi itu enak, nyakitin orang tuh rasa menang, ya. Kok bisa melampaui orang tuh rasanya sudah jadi juara. Itu semua pembodohan, kepalsuan, dan kemunafikan. Keinginan mata, ya. Wah, ini mau, itu mau, yang ini belum dipakai, yang ini belum ada, beli, belanja. Oh, ini numpukin di rumah, saudara. Sementara orang kedinginan, orang perlu makan, orang perlu minum, nggak pernah saudara beri sedikit perhatian. Saudara hanya puaskan dirimu sendiri. Di dunia saudara berlipat-lipat, di dunia saudara menikmati luar biasa, di sorga hartamu kosong dan saudara tidak punya karma, tidak punya timbunan harta yang banyak di sorga. Tidak pernah lakukan firman, tidak pernah bayar persepuluhanmu, tidak pernah lakukan kewajibanmu, tidak pernah bawa persembahanmu, tidak pernah berbuat baik, tidak pernah menabur hal-hal baik dalam hidupmu. Nanti saudara akan dihardik sesuai kitab Wahyu, telanjang, miskin, melarat, saudara. Dan saat-saat ketika kesempatan itu terbuka, saudara tidak responi, dan ketika semua pintu tertutup, saudara meninggal dunia, tidak ada kesempatan lagi, terlambat. Berbalik, saudara, ya. Ketika roh memberi peringatan, berbalik. Kemudian dikatakan keangkuhan hidup. Dan saudara bisa lihat, kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan menentang orang yang congkak. Congkak itu bagian di dalamnya adalah keangkuhan hidup, saudara. Gede kepala, sombong, ya, merasa diri yang paling ini itu. Saya melihat kehidupan dalam kekristenan ini semakin rendah hati akan semakin membuka diri kita, kelihatan kita ini nothing. Jesus is everything. Ya. We are nothing, Jesus is everything. Katakan sama-sama, we are nothing, Jesus is everything. Itu kuncinya. Karena kerendahan hati itu akan menimbulkan buah-buah yang akan terus semakin lebat dalam kehidupan, dalam kepribadian. Dan ketika kita salah meraih, kita menganggap kita tanpa sadar jadi Tuhan buat banyak umatnya. Kita mendikte umatnya, kemudian kita mematoki surga neraka umat Tuhan. Waduh, saudara, ini penyesat-penyesat yang dihardik Tuhan. Enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, jangan masuk golongan itu, nggak ada gunanya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selamanya. Sama-sama katakan, aku mau jadi pelaku firman. Aku mau hidup di dalam kehendak Tuhan. Bagianku Tuhan selama-lamanya. Sebagai penutup, di sisi saya pernah berkata, ketika
Dia menerima lagu Mengenalmu. Dia menangis. Dia berkata, Papa pernah tahu nggak? Ketika datang Kora Abiram, nenek moyang orang-orang yang harusnya hidup ada di dalam kemah pertemuan Tuhan itu memberontak, dan ketika berhakim-hakiman dengan Musa, bumi membelah menelan mereka hidup-hidup sampai generasi keturunan yang tersisa nggak banyak. Suatu hari, kalau saudara baca di kitab Mazmur, saudara akan menemukan dari jauh dia memandang kemah Tuhan, merindukan kediaman Tuhan. Setiap kali ingat catatan sejarah, rekam jejak yang kotor, rusak, yang tidak jadi berkat dari nenek moyangnya, nyanyian itu keluar. Bagianku adalah Allah selama-lamanya. Betapa mereka rindu kediaman Tuhan, rindu dekat Tuhan, ingin bersekutu lagi dengan Tuhan, merindukannya, saudara, sampai batinnya mengalirkan air mata. Tuhan tidak memandang hina hati yang hancur. Tuhan memandang broken spirit. Ketika kita berkata, aku merindukan Engkau Yesus Tuhanku. Masa anak-anak rohani, masa anak-anakku, masa aku sudah berusia sampai titik ini pun masih belum menjadi orang dewasa rohani. Mari kita sama-sama masuki hadirat Tuhan. Kita berdoa. Dan kami anak-anakmu Tuhan mengangkat tangan, merindukan hadirat-Mu, inginkan Roh-Mu, bahwa kami oleh kasih karunia-Mu seperti Musa berhadapan-hadapan dengan Engkau, bertemu muka, bahwa kami masuk untuk haus lapar akan firman-Mu. Beri kami hati yang lembut seperti Nabi Yesaya katakan, hati yang mau dengar-dengaran akan suara-Mu, hati yang dapat Kau bentuk, hati yang mau melakukan semua perintah-perintah-Mu. Beri kami kasih karunia ini, dan Engkau pegang satu rumpun keluarga kami. Tidak ada satu orang pun, Tuhan, dari rumpun keluarga kami terhilang. Pegang, bawa masuk dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Anugerahkan kasih-Mu, biar semua kami bisa berkata, bagian kami adalah Allah selama-lamanya. Dan Pastor Sarah akan berdoa dan melepaskan doa berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman rema-Mu yang luar biasa untuk kami hari ini. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita baru saja mempelajari serial pertama tentang manusia Kristus, yaitu anak-anak rohani. Dengan memahami masa kecil yang mempadanan dengan firman Tuhan ini, kiranya kita dapat mengkoreksi diri dan rela untuk ditegur Tuhan, mau berbalik kepada kasih mula-mula Yesus lagi, dan hidup mentaati Tuhan dengan sepenuh hati. Komitmen iman yang baru untuk kita semua agar hidup menjadi anak-anak terang dan hidup menjadi pelaku firman Kristus Yesus sampai akhir kehidupan. Saat kita menabur, biarlah semua tuaian terbaik dari Tuhan datang semasa kita hidup dan memberkati keluarga kita. Kita dilindunginya, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita diberkatinya. Bahkan Tuhan mengubah semua kutuk menjadi berkat, memperdamaikan hidup kita dengan semua musuh, bahkan memberikan kepada kita tanah-tanah yang subur, hari-hari terbaik, dan semua kemurahan Tuhan dapat kita nikmati bersama keluarga. Semua musibah, kecelakaan, kesakitan, dan kemiskinan dihalau Tuhan dari hidup kita. Semua pekerjaan tangan kita dibuat Tuhan berhasil, sehingga lumbung-lumbung, gudang-gudang, dan rekening bank kita Tuhan
penuh dan melimpah. Mari angkat kedua tanganmu dan bersama kita sehati memberi berkat Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi Tuhan. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat kali gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di surga. Kita terima berkat-berkat surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati.